Assalamualaikum teman-teman. Saya di sini akan mempresentasikan hasil tugas presentasi kami. Dan di sini saya sebagai Ulfiatul Zahra akan mempresentasikan modul 11, yaitu karakteristik warga negara Indonesia dalam konteks individu yang berbenika tunggal ika. KB1, warga negara yang cerdas. Konsep warga negara: A. Melaksanakan kegiatan demokrasi secara langsung dalam suatu polis atau negara kota. B. Warga negara dibagi menjadi dua golongan, yaitu yang menguasai atau yang memerintah, dan kedua yang dikuasai atau yang diperintah. Warga negara yang cerdas. Karakteristik warga negara menurut Adli Wijaya terdapat 6 kompetisi dasar basic competition warga negara, yaitu kemampuan memperoleh informasi dan menggunakan informasi, membina ketertiban, membuat keputusan, berkomunikasi, menjalin kerjasama, melakukan berbagai macam kepentingan dengan benar. Dimensi-dimensi kecerdasan warga negara, yaitu kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan moral, dan kecerdasan spiritual. Potensi-potensi warga negara yang harus diberdayakan oleh generasi muda adalah minat, dorongan ingin tahu, dorongan ingin membuktikan kenyataan, dorongan ingin menyelidiki, dan dorongan ingin menemukan sendiri. Partisipasi. Setiap warga negara dituntun untuk berpartisipasi atau terlibat dalam berbagai kegiatan yang dilakukan bangsa dan negaranya. Partisipasi yang terbaik yaitu yang bersifat otonom, yakni partisipasi masyarakat yang dilandasi oleh kesadaran dan kemauan sendiri. 3 unsur yang harus dipenuhi guna dikatakan warga negara berpartisipasi dalam kegiatan berbangsa, bernegara, dan berpemerintahan, yaitu 1. Rasa kesukarelaan, 2. Keterlibatan secara emosional, dan ketiga, memperoleh manfaat dari keterlibatannya. Beberapa contoh partisipasi yang dapat dilakukan dengan warga negara yaitu 1. Partisipasi politik, 2. Partisipasi sosial, ketiga, partisipasi dalam bidang ekonomi, dan yang terakhir, partisipasi dalam bidang budaya. Tanggung jawab. Menurut Purbacaka 1988, tanggung jawab lahir atas penggunaan fasilitas dalam penyerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak dan melaksanakan kewajibannya. Aspek yang perlu diperhatikan dalam penggunaan hak setiap warga negara yaitu 1. Aspek kekuatan, 2. Aspek perlindungan hukum, dan ketiga, aspek pembatasan hukum. Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagai negara warga, dipandang penting untuk diketahui ruang lingkup tanggung jawab yang harus diemban dan dilaksanakan setiap warga negara tersebut, meliputi 1. Tanggung jawab pribadi seperti tanggung jawab terhadap Tuhan, tanggung jawab terhadap diri sendiri, dan nomor 2, tanggung jawab sosial seperti tanggung jawab terhadap masyarakat, tanggung jawab terhadap lingkungan, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. KB4, warga negara yang religius dan penuh toleransi. A. Manusia sebagai makhluk religius. Manusia adalah homo religius, artinya makhluk yang beragama. Makhluk yang mempunyai keyakinan akan berkuasa Tuhan Yang Maha Esa yang menguasai alam jagat raya beserta seluruh makhluk lainnya di dunia ini. B. Pengertian warga negara religius. Warga negara religius adalah warga negara yang senantiasa memahami serta mengaktualisasikan nilai-nilai ajaran agama yang dipeluk dan diyakini dalam konteks kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Nilai-nilai keimanan dan ketakwaan harus senantiasa tercermin dalam sikap maupun perilaku yang ditampilkan oleh setiap warga negara. 1. Berhubungan dengan Tuhan, 2. Berhubungan dengan sesama warga negara, ketiga, berhubungan dengan lingkungan maupun, dan keempat, berhubungan dengan pemerintah negaranya. C. Pentingnya suatu toleransi. Perwujudan sikap toleransi dapat dimanifestasikan sebagai berikut. 1. Bergaul atau berinteraksi dengan sesama warga masyarakat dengan tidak menonjolnya perbedaan agama, keturunan, bahasa, budaya, ras, ataupun etnik. 2. Tidak melakukan tindakan yang memprovokasi seperti mengadu domba, rasa kedaerahan yang sempit maupun etnosentrisme, pelecehan ajaran agama tertentu. Dan yang ketiga, tidak menyampur adukan ajaran-ajaran agama yang satu dengan yang lainnya. Modul 12, penilaian dalam pendidikan kewarganegaraan SD. KB1, konsep dan prinsip penilaian PKN SD atau MI.
Penilaian merupakan serangkaian kegiatan dilakukan secara seksama untuk mengumpulkan berbagai data sebagai bahan informasi bagi guru dalam pengambilan keputusan tentang diri siswa yang bersangkutan. Keberhasilan pembelajaran amat tergantung pada kemampuan profesional guru, maka diharapkan guru dapat memilih strategi atau metode mengajar yang sesuai dengan kejelasan tuntunan kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan oleh siswa, sehingga memungkinkan guru dapat melakukan penilaian tentang apakah sebuah kompetensi yang diperlukan benar-benar telah dimiliki siswa atau belum, menurut standar-standar penilaian kompetensi yang bersifat continuous comprehensive evaluation in the classroom yang telah diterapkan. Ada 3 hal yang saling berkaitan dengan kegiatan penilaian, yaitu 1. Penilaian, 2. Pengukuran, 3. Tes. Ketiga istilah itu sering disalahartikan sehingga tidak jelas makna dan kedudukannya. Secara prinsip, penilaian dalam PKN tidak berbeda dengan penilaian dalam mata pelajaran lainnya. Hanya yang berbeda tekanannya, di mana penilaian dalam mata pelajaran PKN lebih menekankan pada aspek afektif. Jerolimek dan W.C. Parker 1993 menyatakan bahwa kaitan penilaian yang dilakukan guru dalam proses pembelajaran bertujuan untuk 1. Membantu mengklarifikasi tujuan pembelajaran, aspek-aspek belajar yang penting bagi peserta didik. 2. Menginformasikan kelebihan dan kekurangan peserta didik dalam belajar. 3. Menginformasikan peserta didik bagaimana meningkatkan proses dan hasil belajarnya. 4. Bahan informasi esensial kepada orang tua dan masyarakat mengenai efektivitas program sekolah. Dalam kaitan ini, penilaian formatif sangat ditekankan. Penilaian formatif merupakan bagian esensial dari proses pembelajaran. Dengan kata lain, penilaian formatif mempertemukan antara dimensi tujuan, prosedur, dan penilaian pembelajaran. KB2, berbagai alat penilaian dalam PKN SD atau MI. Penilaian merupakan bagian yang integral dalam keseluruhan proses belajar mengajar, juga merupakan subsistemnya. Pada pelaksanaannya, informasi yang akan dijadikan dasar menentukan nilai dapat diperoleh melalui berbagai cara sesuai dengan tujuan dari penilaian itu sendiri. Teknik tes bisa berupa tes tulisan, tes lisan, atau tes perbuatan. Adapun teknik bukan tes bisa berupa wawancara, pengamatan, studi kasus, atau inventory. Tujuan penilaian kelas itu sendiri adalah 1. Informasi tentang kemajuan hasil belajar siswa secara individual. 2. Informasi yang dapat digunakan untuk membina kegiatan belajar lebih lanjut. 3. Informasi yang dapat digunakan oleh guru dan siswa untuk mengetahui tingkat kemampuan siswa. 4. Motivasi belajar siswa dengan cara memberikan informasi tentang kemajuannya dan merangsangnya untuk melakukan usaha pemantapan atau perbaikan. 5. Informasi semua aspek kemajuan setiap siswa. 6. Bimbingan yang tepat untuk memilih sekolah atau jabatan yang sesuai dengan keterampilan, minat, dan kemampuannya. KB3, model-model alat penilaian PKN SD atau MI. A. Pengembangan alat penilaian kelas dalam PKN. Langkah-langkah dalam mengembangkan berbagai alat penelitian dalam mata pelajaran PKN berbasis kompetensi yaitu 1. Menyusun spesifikasi tes, menentukan kompetensi dasar yang akan diukur, menyusun kisi-kisi tes, format berisi tentang kompetensi dasar, materi pembelajaran, indikator dan pengujian yang berisi jelas tagihan, bentuk soal, dan contoh soal. 2. Menulis soal teks. 3. Menelaah soal tes. 4. Melakukan uji coba tes. 5. Menganalisis butir soal. 6. Memperbaiki soal teks. 7. Merakit soal. 8. Melaksanakan tes. Dan 9. Menganalisis hasil tes. B. Model-model alat penelitian PKN SD atau MI. Model tersebut meliputi model secara tes bagaimana yang kita ketahui pada umumnya dan secara non-tes yang berisi model penilaian perbuatan, karena sikap, dan daftar cek. C. Model penilaian catatan anekdot. Model ini berisi catatan-catatan kejadian khusus yang dapat dipergunakan untuk melihat perkembangan individu atau kelompok siswa. D. Model penilaian daftar cocok.
Daftar cocok adalah suatu daftar yang berisi pernyataan-pernyataan tentang suatu permasalahan yang berkaitan dengan pokok bahasan atau subpokok bahasan yang disampaikan pada siswa. Model penilaian skala bertingkat. Skala bertingkat atau numerical rating scaling adalah alat penilaian non-tes untuk mengukur karakteristik tertentu sebagaimana diharapkan muncul dalam diri siswa. Model penilaian sosiometri. Sosiometri adalah suatu teknik untuk mendapatkan informasi tentang struktur hubungan sosial anggota kelompok dalam suatu kelompok formal, kelas, kantor, organisasi, atau kelompok non-formal, kelompok bermain, regu, olahraga, kesenian. Model penilaian pedoman wawancara atau interview. Interview merupakan teknik pengumpulan data akan kemampuan belajar siswa yang dilakukan secara lisan. Model penilaian daftar baik buruk. Model ini memberikan pilihan baik atau buruk terhadap suatu pertanyaan. Model penilaian daftar tingkat urutan. Model ini menentukan nilai urutan prioritas dari setiap pernyataan yang tersedia. KB4. Penggunaan model alat penilaian PKNSD atau MI berbasis portofolio. Portofolio adalah suatu koleksi pribadi hasil pekerjaan seorang siswa bersifat individual yang menggambarkan merefleksi taraf pencapaian, kegiatan belajar, kekuatan, dan pekerjaan terbaik siswa tersebut. Pemberian tes dalam portofolio memiliki beberapa perbedaan, yaitu tes penilaian siswa berdasarkan sejumlah tugas yang terbatas yang menilai hanya guru berdasarkan masukan yang terbatas. Menilai semua siswa dengan menggunakan satu kriteria. Proses penilaian tidak kolaboratif. Penilaian diri oleh siswa bukan merupakan sesuatu tujuan yang dijadikan perhatian, hanya pencapaian produk terpisah antara kegiatan pembelajaran, testing, dan pengajaran. Portofolio menilai siswa berdasarkan seluruh tugas dan hasil kerja yang berkaitan dengan kinerja yang dinilai. Siswa turut serta dalam menilai kemampuan yang dicapai dalam penyelesaian berbagai tugas dan pengembangan yang berlangsung selama proses pembelajaran. Menilai setiap siswa berdasarkan pencapaian masing-masing. Proses penilaian kolaboratif. Siswa menilai dirinya sendiri menjadi suatu tujuan yang dijadikan perhatian, meliputi proses dalam bentuk usaha, kemajuan, dan pencapaian. Terkait erat kegiatan penilaian, pengajaran, dan pembelajaran.